Informasi berikutnya teman-teman, kita akan sambut sama salah satu teman dari kita. BTW sebelum dilanjut, teman-teman yang pengen nanti makan harus nambah juga boleh Pak ya. Makan boleh, nambah minum boleh, nggak boleh nambah periode, cukup 2 periode aja, dan nambah lagi. Ya. Jadi habis ini kita panggil salah teman kita. Beliau adalah mantan wakil ketua BEM UGM dan juga seorang anak fakultas hukum yang juga pasti punya banyak keresahan dan tentunya pengalaman soal berbagai hal-hal terkait dengan pemuda dan hukum. Kita sambut rekan kita Bung Aditya Limawan. Tepuk tangan teman-teman. Cek, kedengaran kan ya? Nggak lagi dibungkam kan? Takutnya dimatiin ya dari sana. Tadi sebenarnya mau pakai pantun itu, karena saya anak hukum ya. Dan fisik ini nggak mengambil pantun saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya soal hukum, pasti banyak banget isunya di 2 periode terakhir ini gitu. Dari mulai KPK gitu ya, kemudian MK gitu, saudara presiden dengan ketua MK. Pas banget tuh ya di negara yang katanya republik ini gitu. Ada lagi BPK di cawe-cawe ketua KPK itu cuman ada tuh di negeri orang. Apalagi kayak tadi soal Bang Aris sama Kak Fathia gitu kan di represi ya gitu. Nah, banyak banget isu yang terjadi di republik ini yang mana itu mencederai hak-hak demokrasi gitu Pak. Sampai coba deh, di mana periode yang mahasiswa itu sampai meninggal aksi. Kalau nggak di zaman ini rezim ini rezim baru pada waktu itu. Nah itu menunjukkan bahwa hari ini kawan-kawan kita bisa berteriak, tapi kita dibatasi dengan pasal-pasal yang dilempar oleh penguasa. Gitu. Nah jadi saya lihat bahwa banyak banget isu-isu hukum yang seharusnya itu perlu diubah bareng, gitu ya, sesuai dengan penyelenggara hari ini. Kayak misal KPK. Saatnya kita kembalikan lagi, saat kita ubah lagi KPK yang sebelumnya aslinya itu adalah independen, gitu ya, tidak bercampur dengan PNS, gitu ya. Tapi yang berbeda, kita balikan lagi MK yang tadinya itu adalah independen, putusannya solid, tidak didikte dengan kekuasaan dan berpihak kepada hak konstitusional warga negara. Kita balikan lagi BPK yang dia menghitung kerugian keuangan negara itu sesuai dengan perhitungan akademik, bukan perhitungan gue udah berapa. Kita juga perlu mengembalikan dan perlu merubah hak-hak kita yang hari ini itu dibatasi. Ada polisi cyber gitu kan, yang mungkin kalau ada teks atau DM segala macam tiba-tiba diputus akses gitu kan, konten kita dihapus, itu ada dalam bentuk kebijakan kayak gitu. Ada surat edaran Kapolri tentang polisi cyber, ada Permen Kominfo tentang pemutusan akses gitu kan, dan itu penilaiannya itu hanya di Kominfo. Udah kayak di Cina aja gitu ya, udah kayak negara komunis banget ya, hak-haknya yang nggak dipenuhi tapi udah kayak negara komunis. Sumber daya alam dikuasai oleh orang-orang tertentu, tidak dibuat komunal, tapi pengawasan dan cengkeramannya seperti negara-negara komunis. Ada UITE gitu kan, dan ternyata UITE itu memang dirubah gitu, dicabut 2026 itu tidak berlaku gitu ya, beberapa pasal pidananya, dan itu kembali ke KUH, dan itu ada di KUHP kayak gitu. Nah terkait dengan hukum itu dan berkaitan dengan politik gitu ya, kita anak muda ada 70% gitu ya, ini data yang selalu dilontarkan, data yang selalu dipakai oleh politisi-politisi untuk membebankan kepada anak muda. Ini adalah peran kita, yang padahal ketika kita
kita ingin berubah, dibilang sama mereka, gitu kan. Antri dulu Dinda, rapatkan dulu barisan Bung, gitu kan. Atau kan, apalagi gitu, hal-hal yang justru kita hanya dibatasi oleh partisipasi angka. Yang padahal kita harusnya dilibatkan dalam perubahan untuk membawa tugas. Nah, apalagi teman-teman, kalau kita lihat itu ya, para orang tua gitu ya, pemerintah hari ini menggunakan cara-cara lama, gitu kan, cara-cara tradisional gitu, old school. Ketika ditanya gitu kan, apa yang ingin berubah, apa yang ingin diubah, gitu kan? Ya kita ingin bahwa kebijakan publik hari ini dilandasi oleh dua hal, meritokrasi dan kolaborasi. Meritokrasi soal right man in the right place, in the right time, dan kolaborasi soal distribusi akses. Gitu. Itu yang ingin kita bawa sebagai anak muda. Jadi gak hanya soal partisipasi aman, tapi juga soal keterlibatan. Nah barangkali kalau ada pemimpin yang kayak gitu, kita harus pilih. Kita harus bawa narasi-narasi tentang perubahan. Bahwa kenapa? Karena hari ini memang harus kayak gitu. Ada ketika kita bawa narasi perubahan gitu ya, kita usung hal yang menjadi hak kita, ada yang lapor gitu, lapor dengan UITE. Memang betul gitu ya. Kita juga baper. Cuman bedanya penguasa ini baper bawa perasaan, sedangkan kita baper bawa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.